dialog pertamanya, "Mau dubbing nggak?" "Mau dubbing nggak?" Kayaknya gitu Enggak deh dialog utamanya. enggak. Apa dong? Dulu sih kalau kayaknya kalau ngajak dubbing nggak gitu. Hai! Halo bro and sis, pertama kali jumpa dengan saya, Arif Lintang. Saya akan membawakan suatu acara yang baru memang, tapi mudah-mudahan mengesankan. Arif Lintau Show. Nah, para pemirsa, bro and sis, dan semuanya, kali ini saya kedatangan tamu. Ya, memang tamu ini sering dijumpai, terutama untuk para dubber, para engineering operator, semua segala macam pokoknya yang berhubungan dengan studio. Saya agak-agak mungkin nanti akan diluruskan dialog saya, karena saya juga baru mendengar kata-kata yang asing itu. Dia ini cukup dikenal di antara teman-teman dubber dan para operator dan segala macam yang berhubungan dunia dub. Nah, saya tidak mau lama-lama lagi karena tamu itu sudah ada di depan kita. Eee, saya akan memperkenalkannya untuk bro and sis juga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi Saya manggilnya apa ya? Kak Imelda atau Ibu Imelda? Terserah. Oke, saya panggil kayaknya sih yang layak Kak ya. Maaf pemirsa. Beliau adalah sahabat saya, terutama suaminya. Suaminya adalah Ferry Fish atau Ferry Irawan yang satu profesi dengan saya, juga dengan beliau, seorang dapur. Ah, maaf Kak Imelda ya? Iya, Atau Ibu Imelda? Imelda apa namanya? Imelda Marcos atau saya lupa, kalau boleh tahu, Imelda Baiduri email. Baiduri Imelda, Iya. iya benar. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, begini, saya mengundang Mbak Imel kemari. Entar dulu, Mbak apa Kak? Oh iya, Konsisten. saya kalau melihat wajah, ya kenapa ya, ini memang realis ya. Ketika kita memanggil Mbak, Kak, atau Ibu dan berhadapan dengan wajahnya langsung, itu akan berubah-ubah. Entah faktor apa saya tidak tahu, mungkin Anda lebih tahu dari saya. Ah, saya, panggilnya Ibu Imelda, biar free dan sentral, jadi tidak ke sana kemari. Ibu Imelda, saya ingin bertanya, Anda bisa tahu tentang dunia dubbing, kemudian dunia, maaf kalau saya salah kata, dunia operator, dunia mixing, dan segalanya di studio dubbing, itu dari mana? Eee, Tepatnya sih kalau nggak salah ya, Mhm. itu 2004. 2004 Mmm. itu kebetulan pengen kerja, tapi yang nggak memakan waktu, Mhm. yang kita sendiri bisa ngatur waktu, Mhm. terus tidak terpatok dari pagi sampai atau monoton lah Mhm. waktunya ya, Mhm. gitu. Kebetulan teman saya Mbak Iren orang RRI, dia kerjanya di radio. Mhm. Waktu itu dia yang memberitahukan bahwa, "Nih Mel nih ada nih gitu kerjaan yang lo sendiri bisa ngatur waktunya." Maaf, kalau boleh tahu Mbak Eren itu sahabat di tetangga atau sahabat di Iya, kuliah atau enggak memang, tetangga gitu, eee, cuman karena memang deket gitu, jadinya mhm. dia yang memberitahukan, Mhm. apa namanya, mmm, tentang pekerjaan ini Iya. gitu.
kebetulan di situ ada salah satu, apa ya, dibilang sekolah, bukan sekolah sih ya, mungkin kayak sanggar-sanggar gitulah Mhm. gitu. Itu terus sama waktu itu 2004 saya lihat selebaran membutuhkan daber Mhm. gitu kan yang syaratnya sih cuman satu gitu, Mhm. syaratnya tuh cuman bisa baca dan tidak cadel, Mmm. ya, lancar membaca dan tidak cadel, itu Ah, aja. maaf, Anda melihat pamflet itu di mana ya kira-kira? Waktu itu di gedung Hiperpala di Rawamangun. Oh, berarti Kan Anda tinggal di sekitar situ? iya kebetulan saya ikut di komunitas Hiperpala di situ, Mhm. gedung KNPI kalau nggak salah Mhm. waktu itu ya, 2004 itu. Eee, iya 2004. Mhm. Terus, eee, lupa ya tahunnya. Mhm mhm. Pokoknya intinya dari situ Iya. saya langsung, coba menghubungi dan di situ memang diperkenalkan untuk dunia dubbing gitu. Mhm. Awal-awalnya sih memang mungkin aneh gitu Mhm. ya, eee, tapi lama-lama menjalaninya seru juga gitu. Mmm. Di situ kita diajarkan bagaimana untuk menguasai, sebuah naskah, terus Mhm. cara berbicara, suatu film itu bagaimana cara Mhm. penyampaiannya Iya. gitu. Dan di situ juga karena mungkin saya biasanya, apa, Mhm. suka nunggu biasanya kalau dubber itu kan datang nunggu dulu Iya, sebelum masuk ke betul. dalam studio ya. Mhm. Nah di situ saya kalau nunggu tuh memang suka memperhatikan operator Mhm. gitu kan, jalan-jalan ke ruang mixing Mhm. untuk ngelihat kayak gimana sih gitu, selain dubbing tuh apa aja sih yang dikerjain di Mmm. studio itu. Nah dari situ mulai tuh tertarik kayaknya ngoperator, atau dibilangnya RE ya, Mhm. record engineering gitu. Iya itu maksud saya. Ya, Maaf nah saya agak-agak nggak gagap. apa-apa. Mhm. Terus udah gitu dari situ saya mulai tertarik gitu, Mhm. ngobrol sama anak-anak, RE, terus, mixing gitu. Boleh saya jeda sebentar? Mhm, Kalau boleh tahu di mana studio pertama itu? studio pertama itu Waktu Anda, belajar segala macam di itu? Keramat kalau nggak salah itu gedung Sajadah ya. Oh. Iya di situ. Mhm Di situ mhm. waktu dateng kan untuk dubbing ya di situ, dan kebetulan kalau lagi nunggu lumayan gitu, Mhm. lumayan, lama, Mhm. jadinya di situ saya mulai ya mungkin kelihatan licik gitu ya, nyuri-nyuri Iya. nyuri-nyuri ilmu Iya RE gitu, iya iya. anak-anak mixing Heeh. gitu. Atau Ngobrol-ngobrol. atau mungkin sifat asli kita nggak tahu ya kan? Loh, kita itu kan bergaul itu kan bukan hanya untuk bergaul menjalin silaturahmi, Iya tetapi betul. mendapat Oh ilmu ya tentu, kan, iya. berbagi Udah pasti. ilmu gitu kan. Dari situlah mulai nanya, ini gimana cara Mhm. rekod gitu, Mhm. cara mengatur audio dan lain Iya. sebagainya. Dan alhamdulillah ketemu orang-orang yang baik, teman-teman yang baik untuk mereka mau mengajarkan gitu. Mmm. Eee, Caranya bagaimana, terus, mixing seperti apa, Oh. sound effect apa Heeh. gitu, sampai mengedit video yang lain sebagainya. Heeh. Jadi, di saat itu mungkin karena penasaran gitu, jadi saya Mhm. nggak pengen cuman bisa dubbing aja, Mhm tapi mhm. saya pengen bisa mungkin karena saya senang juga dengan dunia audio, Mhm. jadi saya, sebenarnya sih kalau dibilang dubbing sama RE atau mixing gitu, Mhm. saya lebih seneng mixing gitu Mmm. ya, bikin sound, terus, memasukkan sound ke dalam suatu dialog gitu, Oh, itu iya iya. lebih lebih suka itu gitu. Maaf, eee, waktu Anda berproses dari awal itu, apa ada sedikit kesalahan fatal pada saat latihan? Atau pada saat mixing tiba-tiba ada kesalahan lah pokoknya yang fatal begitu, sampai Anda ditegur atau apa gimana, itu pernah mengalami seperti itu nggak? Pada saat proses pertama ya? Iya, enggak sih karena ya proses pertama itu pastinya ya teman-teman nggak ngasih, tugas yang berat-berat banget gitu. Mhm. Kadang-kadang, eee, temen
nawarin, "Mau belajar nggak?" Gitu. Mmm, Terus, saya, "Mau mau," gitu. mhm, Ya udah, bikin suasana ruangan gitu, potong-potong audio yang ada dulu itu belum ada sound effect yang seperti sekarang ya. mhm, Kalau mhm, sekarang kan kita bisa nyari di Batuk mhm, gitu kan, atau di Masbook iya gitu iya, kan, untuk nyari-nyari segala macam sound gitu. mhm, Kalau dulu kan nggak ada mhm. gitu. Kadang-kadang kita harus bikin sendiri Oh, sound-sound itu. efeknya gitu ya? Iya betul, Oh, efek-efeknya. iya iya iya. Apalagi, dan dari situ saya belajar bagaimana cut to cut gitu, terus bagaimana Mmm, memperhalus, ini gitu, dan belum dikasih kepercayaan untuk, full bikin sound effect untuk satu film gitu. mhm, Karena memang saya juga belum berani karena masih awal-awal ya. mhm, Tapi begitu, pelan-pelan belajar gitu, mhm, dikasih kesempatan untuk bikin full satu film, mix untuk masukin sound effect-nya dengan mmm, suara audio dubbing-nya, dan dari situ ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih ya, Bang. mmm, Maksudnya nggak ada yang gimana-gimana, karena untuk minimalisir, kesalahan, biasanya saya mungkin dibilang ribet apa gimana ya sama orang-orang, saya juga nggak tahu. Maksudnya itu untuk diri saya supaya tidak terjadi kesalahan itu dengan rajin bertanya. oke, Misalnya, "Bang, kira-kira begini, iya, balance nggak?" mhm, Gitu, "Seimbang nggak antara musik dan si, audio?" mhm, Gitu. "Terlalu besar nggak? Terlalu kenceng nggak audio mhm, efeknya?" mmm, Gitu. "Kedengeran nggak?" Gitu. "Apa mhm, terlalu besar? Apa ada suara ruangan?" Kita ngomong di ruangan itu iya pasti atmosfernya beda iya, suara kita. Kita ngomong di aula, mhm, suaranya beda. iya, Di ruang sempit ada suaranya, akustiknya, nah iya tahu betul. tahu, Nah mhm, itu kan kita sendiri gitu, iya, sebisa mungkin kita yang, mengolah atau mmm, enggak kita berpatokan dengan, eee, apa, film aslinya. mmm, Suaranya seperti ini, di ruangan yang seperti ini, menggemanya cuman seperti ini gitu. mmm, Nah di situ, dan rata-rata alhamdulillah gitu teman-teman juga ngebantu, mereka ngasih tahu bahwa, "Oh oh begini, oh ini terlalu terlalu ruangannya terlalu, gemanya terlalu banyak," mmm, atau enggak, "echonya terlalu berlebihan," gitu. Jadi mereka yang terlalu ngasih tahu, bergaung, iya heeh, betul. Jadi mereka yang ngasih tahu, mereka mhm, yang ngebimbing gitu. Ya alhamdulillah sih nggak ada masalah ya gitu, dan memang saya juga, sampai detik ini, memang nggak pernah berhenti belajar gitu, mhm, apalagi dengan segala macam teknologi ya kan, oke, mhm, kebutuhan sound-sound yang apa, yang aneh-aneh iya, gitu. mhm, Perkembangannya tuh cepet banget ke sininya. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih gitu. oke. Sekarang tadi dari sisi teknis ya, Iya, dari sisi teknis, Ibu Imelda belajar tentang apa tadi, mixing, mhm, RE, RE, dubbing, dubbing dan segala macam. Sekarang dari sisi dalam, maaf mungkin ini agak-agak masuk ke introvert, kenapa Anda mencintai itu? Pertanyaan saya, apakah hal itu pelarian? Maaf sekali lagi, memang Anda tidak ada jalan lain atau memang itu pilihan Anda? Nah itu saya bertanya itu, apakah Anda memang tujuan memang itu dari cita-cita Anda atau ya udahlah daripada nggak dapet yang lain deh ini aja deh. Maksudnya ya karena terpaksa gitu atau ya udah deh ini aja deh kayak gitu. Atau memang benar-benar cinta? Ini ada tiga kategori, eee, yang mana? kalau untuk cita-cita, nggak ada cita-cita untuk jadi dubber ya, Mhm, gitu. Cuma, kalau dibilang untuk nyemplung ke dunia dubbing, mhm, ya karena waktu itu memang lagi butuh kerjaan daripada nganggur. iya, Apapun yang menghasilkan dan insya Allah halal, mhm, it's okay, kenapa enggak, gitu mhm, kan. Masalah nanti bisa atau enggaknya kan kita bisa belajar. tahu, iya, Ya kan? mhm, Setelah proses belajar kita akan tahu gimana kita di bidang ini, menguasaikah apa iya, tidak paham, gitu. mhm, Kalau memang kita sudah berusaha setengah mati ya kan dengan sungguh-sungguh tapi tetap nggak bisa, mungkin ya bukan tempatnya, bukan tepatnya tahu. gitu.
Dan kebetulan, saya juga suka, sama audio tuh karena apa ya, itu kebetulan memang suka musik, karena memang saya orangnya juga agak-agak susah bergaul, Mhm. jadi salah satu yang bikin saya nyaman itu ya lewat audio, Mmm. gitu. Jadi karena masih berhubungan, jadi saya menikmati pekerjaan itu. Oke. Tapi sudah mencintai? Mencintai Oke, mencintai gitu, mencintai. karena apa, ya alhamdulillah sampai detik ini gitu kan bertahan hidup, semuanya gitu, Mhm. anak-anak dari nggak punya anak, sampai punya anak, sampai Iya, besar, heeh heeh. alhamdulillah gitu Iya iya kan. iya. Bagaimana kita tidak mencintai, Mhm. sudah diberi rezeki lewat jalur, suara, kita Iya. istilahnya jualan suara Betul. ya, jualan pendengaran Iya, juga heeh. gitu Bang. Oke, ada sisi lain nih. Setelah tadi menjelaskan tentang proses dari dalamnya mencintai, terus dari luarnya secara teknis, segala hambatan bisa dilalui. Sekarang Mhm. pertanyaan saya, dunia sulis suara atau dunia studio audio visual itu seperti frekuensi, Bu. Betul. Ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Bagaimana cara mempertahankannya? Untuk tetap stay setia di dunia itu? Mmm, memang, dubbing itu naik turun. Di Mhm. saat lagi banyak film, Mhm. ya kita alhamdulillah, Iya kalau enggak alhamdulillah iya. juga. Kenapa saya milih biar bisa, RE juga, mixing juga Mhm. gitu. Karena itu salah satunya, karena saya Mmm. tahu fluktuasinya tidak stabil, Iya, betul. makanya kenapa saya hanya mengandalkan dubbing Mhm. gitu. Dan alhamdulillah ya namanya rezeki ada aja gitu. Oke. Mungkin saya nggak dubbing gitu, tapi tiba-tiba ada, misalnya job masuk, minta bikinin sound effect buat radio radio dong, Heeh. gitu. Dan itu kan di luar dubbing Iya, kan, betul. ya Mhm. kan, mau nggak mau dan saya dengan senang hati menerima Iya. gitu. Dan di situ ada apa, nggak hanya itu, misalnya cuman, "Mixing-in dong ini," gitu, "ada kerjaan ini," Mhm. gitu. Ambil, apapun itu menghasilkan gitu, Oke, kenapa iya enggak? iya, betul. Itu aja. Sekarang saya mau tanya, kalau bicara masalah rezeki, itu sudah diatur. Jadi ketika, Anda untuk bertahan di situ dan berkata tadi, "Ya rezeki udah diatur gini pokoknya bertahan aja." Yang saya mau tanyakan, apakah Anda tidak pernah ada kegelisahan ketika begitu sepi, begitu kering di dunia audiovisual? Apakah Anda nggak tergoda untuk masuk ke bidang lain seperti melamar kerja atau apa? Maksud saya, apa yang membuat Anda bisa bertahan kuat gitu? Lahir batin ini bicara lahir batin ya. Maksudnya Anda tidak tergoyahkan? Pernah waktu itu ngerasain, Mhm. saat itu pas lagi dubbing memang sepi-sepinya Mhm. dan kebetulan, suami juga nggak dapet film, saya Mhm. juga sama Mhm. begitu kan, tapi ya itu balik lagi, karena saya yakin, istilahnya rezeki udah ada yang ngatur ya Iya. gitu. Kasarnya, orang yang nyari uang haram aja dikasih sama Allah Iya gitu, iya, masa paham. yang mau halal insya Allah halal gitu, Iya iya. masa yang nggak dikasih Iya. gitu kan. Dan di saat lagi sepi seperti itu, ada aja tawaran, "Oh, di studio ini lagi nyari RE, di studio ini ada nyari orang mixing." Tahu tahu. Dan kebetulan di saat suami lagi nggak kerja, saya maju. Oke. Selama ini kalau suami kerja, rutin, maksudnya di dunia dubbing juga, Mhm. saya hanya nge-backup, Mhm. tidak terlalu yang jadwal ikutin ikutin penuh gitu Mhm. ya. Hanya sesekali aja mengambil, tawaran dubbing. Mhm. Tapi begitu suami memang lagi sepi, saya yang maju. Oke Kebetulan saya yang ditawarin, it's okay saya maju, oke. gitu. Dan ya alhamdulillah sih gitu, Iya walaupun sesulit-sulitnya kita, iya. nggak adanya kita, Mhm. ada aja Iya, gitu. saya paham tentang itu. Pokoknya Tuhan Maha Adil, saya yakin Ya, itu. Dan
Setiap rizki kepada manusia itu sudah diberikan, sudah dicatat sejak kita masih embrio. Iya. Itu sudah pasti. Maksud saya di sini rayuan, kegelisahan untuk pindah ke bidang lain yang lebih nyaman, yang nggak akan susah di tengah jalan, itu ada nggak? Pernah nggak? Manusiawi ya, pasti ada Itu gitu. maksud saya itu. Cuman nggak tahu ya kenapa ya, ya enggak sih maksudnya ya tetep walaupun walaupun, kegelisahan itu ada, pas apalagi kalau lagi sepi ya, Mhm. tapi kita tetep nggak ninggalin kerjaan Oke ini gitu loh, oke. gitu. Karena Salut salut salut. iya, sebulan memang Iya, sebulan nggak ada mhm. kerjaan, Iya 2 bulan nggak ada iya, kita udah betul. pusing apa segala macam, Iya. tapi tiba-tiba ada lagi gitu Oke. loh. Jadi, apa ya Bang, gitu, di saat kita udah mulai, kayaknya kita mesti coba yang lain deh, Mhm. ya kan. Ini kayaknya nggak menjanjikan, tapi ya sampai detik ini pun akhirnya kita nggak bergeser gitu Oke, loh, saya nggak cakep. bergeser gitu, Alhamdulillah. suami juga sama Iya, gitu. konsisten ya? Iya Heeh. gitu, walaupun ditawarin, "Ini mau nggak kerja ini," gitu, kita udah mikir bukannya ini ya, bukannya nolak rezeki Iya, atau tahu apa tahu. gitu, karena kita tahu itu bukan bidang kita Iya, betul. gitu, kita paham diri kita Mhm. gitu. Kalau dikasih kerjaan ini kayaknya kita nggak akan sanggup Iya, gitu, heeh. karena apa, itu bukan passion kita gitu. Mhm. Dan, apa, daripada nanti yang jelek kita sendiri, Mhm. karena dikasih tanggung jawab dan kitanya nggak becus gitu, Mhm. mendingan nggak usah. Jadinya walaupun 2 3 bulan nggak dapet Mhm kerjaan, mhm. tapi setelah itu ada lagi Iya gitu, settle lagi. iya iya. Memang gitu, tidak Mhm. tidak seperti pekerjaan yang lain yang Iya memang stabil iya, setiap bulannya betul. gitu. Memang untuk jadi dubber itu Iya. memang sport jantung juga. Iya, Tapi betul. sekarang kan, istilahnya udah banyak, kalau dulu mungkin film sama radio aja ya, Iya, tapi heeh. sekarang kan udah banyak media, Iya, ya kan? macam-macam. Ya udah banyak. Aplikasi-aplikasi Betul iya betul, iya. udah banyak banget. Oke, saya satu lagi yang masih penasaran yang saya belum pernah dengar, walaupun kita sering bertemu, sering dialog dengan suami Anda almarhum, sering dialog segala macam. Saya belum pernah dengar dari Anda kalau Anda itu seorang yang paham tentang audiovisual, mixing segala Mmm, macam, tapi pernah nggak Anda menangani musik? Musik dalam arti misalkan di studio rekaman musik, mhm, maksudnya beda beda beda, beda media tapi tetap dengan peralatan yang mhm. sama. Kalau dulu, di Pernah nggak itu? studio musik, dia studio musik khusus jingle maker. Oh, Jadi, di studio yang memang, bikin audio apa, musik untuk, jingle-jingle iklan? suatu produk gitu. Oh, Misalnya kayak produk apa gitu iya iya dinyanyiin iya. gitu. Itu seperti itu dulu pernah Pernah gitu, nanganin? pernah Oh, kerja di studio yang memang, dia menangani itu? menangani jingle-jingle untuk produk Berarti gitu. khusus ya? Ya Oh, khusus. Jadi dahsyat. klien-klien yang datang ke sana Oke ya juga memang, nih. apa, minta dibikinin suatu misalnya produk nih Mhm ya mhm. gitu. Ini produk nih bunga-bungaan, gimana ya supaya orang tertarik gitu. Oke, iya. Dan saya memang kerjanya di studio itu. Oke. Tapi bukan saya yang bikin, bukan Oh, saya yang bikin, itu ada bosnya gitu, ada mhm, orangnya yang memang terus? dia khusus untuk jingle maker, Oh, tapi gitu. Anda sebagai? Sebagai, Oh, RE RE-nya. dan Tapi mixing-nya. paling enggak udah paham dong sekarang? Ya, alhamdulillah dapat ilmunya, walaupun saya masih nggak ada seujung kuku juga sih pengetahuan Mhm saya mhm. tentang audio ya, Iya iya gitu. iya. Sampai detik ini pun masih belajar, apalagi sekarang, udah canggih-canggih gitu Iya, kan. tapi apa perbedaan antara audiovisual untuk dubbing dan untuk musik, bikin musik yang seperti tadi? Sebenarnya sih nggak ini, kayak misalnya, musik kan sama aja kayak, studio musik nyanyi apa segala Iya, macam benar. gitu. Nah kalau untuk jingle maker sendiri, waktu itu yang saya perhatiin bahwa satu, Mmm, musiknya harus yang menarik, mmm, minat, iya terus, minatnya pasarnya mana nih yang mau dituju, iya. apakah anak
anak, orang tua, apa Iya, apa semua ada kalangan. kelasnya. Nah, betul. Heeh. Untuk musiknya sendiri harus semenarik mungkin dari awal pembukaan. Mhm. Kata-katanya yang mudah diingat Iya, gitu, yang akhirnya masuk ke, semua orang iya, gitu. betul. Akhirnya sampai kepikiran, tiba-tiba nggak sadar kita ikutin Iya, nyanyiin heeh. si jingle itu Betul, gitu kan. betul. Nah itu gitu, beda Mmm, sama, kalau kita kalau dubbing kan kita berakting kan, mhm, ngikutin yang apa yang ada di film mhm, itu gitu. mhm. Kalau jingle sendiri beda memang. Oke, sekarang yang saya tahu Ibu Email kan punya studio di rumah ya, kalau nggak salah? Iya, studio-studio. Studio-studioan, paling tidak adalah studio, ya kan? Kenapa tidak dibikin studio musik apabila dubbing lagi sepi? Itu pertanyaan Mmm, saya. enggak, karena, Untuk rekaman musik maksudnya? Untuk iya rekaman musik iya, maksudnya? satu, karena kita harus menyediakan, segala macam musik, jenis-jenis alat musik, kalaupun Oh hanya untuk rekaman kayaknya nanggung banget ya oh gitu. gitu. Mhm, Berarti jadi hambatannya peralatan? peralatan Oh dan bukan, eee, peralatan atau suara-suara bunyi-bunyi itu bisa diambil dari komputer? Nggak oh bisa? enggak. Harus asli? Iya, kalaupun misalnya mau pakai alat pun nggak masalah gitu, Oh tapi kan gitu. ada orang yang mau ini kayak misalnya dia mau main gitar sendiri gitu Iya, kan, heeh. mungkin dia bawa gitu, tapi kan tetep tetep kita harus menyediakan gitu, di dalam studio kita Oh ada gitu. alat-alat musik. Kalaupun tidak gitu, hanya Heeh, untuk recording nyanyi doang heeh. gitu, untuk saat ini saya belum 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 apa ya, belum Terpikir? ada, bukan terpikir, saya nggak mau gitu. Oh, jadi khusus audiovisual aja, dubbing Hanya aja? untuk audio aja misalnya Oh ada tidak merambah ke musik? enggak. Oh, Jadi di rumah itu hanya untuk, saya recording entah buat, iklan atau company profile. berarti lebih fleksibel dubbing ya, Iya daripada musik ya? iya, Oh itu betul. kuncinya, Mhm, paham paham paham. Terus kalau untuk nyanyi, di studio Anda bisa tapi? bisa Dengan alat musik dari komputer itu? Atau dari, bisa apa namanya, operator itu, bisa? bisa. Berarti kapasitas studio Anda sudah lumayan? Ya, kita jujur aja, sudah bagus gitu? Ya lumayan, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, sekarang saya, mmm, mau menyentuh ke belakang sebentar, boleh? Maaf, sekali lagi saya minta maaf, saya mau menyentuh ke Bang, maaf belakang. Bang, minum dulu ya, Iya, boleh boleh. set aus dari Iya, tadi. persiapan daripada nanti Anda serak suaranya, minum. Saya juga. Mmm, Ini begini, nggak di-endorse kan ya? enggak, free, pokoknya ini masih free. Hey bro and sis, that's free. Masih kosong, newcomer. Oke, begini, saya mau menyentuh ke belakang sebentar boleh kan? Mhm. Eee, saya mengenal suami Anda, Bung Ferry Irawan. Boleh kita bercerita sedikit tentang beliau? Mhm. Eee, saya tahu perjuangan dia dan saya paham karena mungkin Ibu tahu saya teman dekatnya, ya walaupun tidak terlalu dekat gitu. Saya pengen tahu, ah, apa ya, ketika Anda sama satu profesi dengan beliau, Anda ada unsur maaf maaf sekali lagi, suka ada unsur KKN nggak tuh dalam hal bekerja? Secara profesionalitas maksud saya. Ah, walaupun Anda istrinya atau memang berlaku, "Kalau lu nggak bisa tetap nggak bisa, walaupun lu istri gua." Ada nggak dialog kayak gitu? Iya, Ada nggak? ada. Oke. Jadi tidak selalu gitu, mentang-mentang misalnya almarhum Ferry itu kan dia PD, Mhm, dia dapat film. mhm, Kalau menurut dia nggak ada yang masuk perannya gitu, mhm. dia nggak akan nawarin Oke. gitu. Dan kadang pun misalnya nawarin, "Oh nih ada nih peran nih," gitu, "ini cocok," Mhm, gitu ya, mhm. gitu. Kayak karakter kamu, suara Iya. kamu juga gimana, mau nggak?
dia nanya dulu. Dan Mmm, kadang kalau misalnya aku ngerasa kayaknya enggak dulu deh, kasih mmm, yang lain aja dulu, oke. seperti itu. Mmm, Jadi mentang-mentang dia PD terus, setiap ada film dia dikasih film mhm, terus, saya harus ikut gitu, mhm, pokoknya nggak mau tahu, ikut ikut gitu, mhm, cocok nggak cocok ikut. Oh dia nggak bisa seperti itu. oke. Karena, menurut dia, eee, dia dikasih kepercayaan Mhm, untuk menggarap film ini mhm, gitu, dia nggak bisa asal-asalan ngerjain iya, dengan harus main bagus. asal, atau enggak misalnya ada temen gue dong diajak Iya, gitu kan, mhm, karena kasihan gitu, mhm, terus udah deh ambil gitu, mhm, masuk nggak masuk, cocok nggak cocok perannya, paksa-paksain aja, dia nggak bisa seperti itu. iya. Karena takut Bukannya hasilnya jelek. iya betul, Heeh, karena apa, nanti yang kena imbasnya dia dan teman-teman, mhm, ya kan mhm, kadang-kadang kan suka nyeletuk gini, ada orang-orang yang nyeletuk gini, film ini," gitu, "kok si ini sih yang ngisi? Kan nggak bagus, iya, nggak nempel iya, sama iya, perannya." betul, Iya kan? mhm, Gitu. Dan kita juga sebagai temen yang diminta isi, akhirnya kan kena. mhm, Padahal niat Ferry-nya, mungkin baik gitu ya, mhm, untuk nolongin temen iya, atau, karena KKN gitu. iya, Tapi kan nanti yang kena dia sama yang ngisi juga. iya, betul, Maksa banget sih si Ferry. heeh, Masukin tuh orang, heeh, apa atau enggak mentang-mentang bininya iya, gitu, betul, suaranya nggak nempel, iya, dipaksa-paksain mhm, gitu. Sama misalnya Bang Lintau juga gitu kan, mhm, "Ih peran itu kenapa dikasih ke Bang Lintau gitu, nggak mhm, bagus gini gini gini," kan Bang Lintau juga iya, yang kena. tahu, Nah tahu, dia nggak mau seperti itu, dia oke, menjaga diri dia dan teman-teman heeh, dia, oke, profesional. siap. Ah, untuk informasi Bro and Sis, PD adalah pengarah dialog. Atau kalau di film-film sinetron atau film-film layar lebar disebut sutradara. Dialah penentu pemeran-pemeran, tokoh-tokoh, karakter-karakter yang akan dia gunakan suaranya untuk mengisi sebuah film di TV atau di film layar lebar. PD atau pengarah dialog itu melewati jenjang yang begitu lama untuk mencapai atau menduduki posisi sebagai pengarah dialog. Ferry Irawan atau Ferry Fis adalah dubber lama. Saya pertama kali bertemu dengannya pada saat film Benteng Takeshi. Beliau masih menjadi dubber. Beliau itu tokohnya kapten yang hanya dialog maju. Nah, saya adalah reporter Benteng Takeshi. Jadi waktu itu perkenalan saya pertama dengan Ferry Fish di situ. Nah, proses terus panjang sampai saat ini, sampai akhirnya dia sakit dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Bro and Sis, akan tahu siapa Ferry Fish atau Ferry Irawan, kita dengar penjelasan dari istrinya. Eee, Bagaimana, Bu Imelda, Ferry Fish itu selain pengarah dialog dia apa lagi? Pernah dubbing apa atau apa gitu? Mungkin Anda tahu? Kalau yang setahu Mmm, saya dia kapten di Benteng Takeshi. Iya. enggak, banyak ya filmnya ya, Banyak ya? apa ya, Batman, Mhm, mmm Moonlight, mhm, yang terbaru mungkin Moonlight ya yang di Disney itu. mhm, mhm. Jadi Terus ini deh tuh iklan. keterpasan deh, ah, Iklan itu jadi pasan deh, ah, entar di-niit aja ya. nut, terus? Terus banyak sih ya Bang, Mhm, udah gitu mungkin di salah satu TV TV, di salah satu stasiun TV Khalifah. mhm, tahu. Khalifah, eee, Osman bin Afwan, Iya, ya kan, ada tuh mhm, tentang sejarah-sejarah mhm, Islam mhm, ya. Terus, waktu itu sempat, jadi komentator bola juga di salah satu stasiun TV, luar. mhm. Terus, eee, banyak ya. Oke, perjalanan Ferry Fish atau Ferry Irawan itu begitu panjang dan begitu banyak tantangan udah pasti, dan dia bisa menghalau itu. Terus,
ketika dia sakit, kami semua Daber se-Indonesia, khususnya Jakarta, itu begitu tersentak, kaget, "Kok Ferry sakit? Sakit apa sakit apa?" Nah, kita nggak tahu kalau akhirnya ya Allah memanggilnya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi seorang Ferry yang menurut kami teman-teman, semua teman-teman melihat dia selalu sehat dan jarang sakit. Maaf ya, mungkin kami bertemunya selalu sehat terus. Kami nggak tahu kalau dia sampai pernah sakit atau sedikit-sedikit. Pokoknya kami taunya dia sehat terus. Tiba-tiba dia sakit yang begitu itu. Eee, Menurut Anda, eee, bagaimana? Apa penyebab sakit-sakit gitu? Maksudnya sampai begitu parah? Kalau kata dokter sih ya, Mhm. eee, alarm tubuhnya itu tidak bagus. Jadi Oh. biasanya kan kalau orang sakit itu pasti ada alarmnya kan. Misalnya mau sakit, ginjalnya bermasalah misalnya, Mhm. entah pasti ada tanda-tandanya, entah kakinya bengkak, Mhm. pinggangnya, atau Mhm. apa, atau misalnya ada penyakit yang lain, pasti ada yang memperlihatkan si tubuhnya. Itu Iya. kata dokter, Mhm. itu alarm gitu. Mhm. Nah, selama ini, almarhum tuh enggak gitu. Jadi dia merasa bahwa dia sehat-sehat saja gitu. Alhamdulillah. Dan memang eee, sama saya pun sama, dia Mhm. memang jarang sakit, Iya, betul. jarang sekali sakit, Iya, ya betul kan. betul itu. Apalagi di saat Covid apa segala macam yang almarhum bantuin gitu kan, istilahnya kadang-kadang dia juga suka lupa pakai masker apa, itu Mhm. dia nggak ada kena sakit atau apa segala Iya macam iya. gitu. Dan selalu kalau mau diajak cek apa atau apa, selalu, alasannya, "Saya nggak kenapa-napa, gue Mhm. sehat kok, gue nggak Mhm. kenapa-napa," gitu. Iya. Nah, dilalahnya begitu terakhir kemarin itu, tahun kemarin itu, begitu dia drop, dicek ternyata, penyakitnya itu sudah masuk, stadium yang lumayan, Mhm. beliau kena sakit ginjal, terus, stadium 3 masuk Mhm. 4, dan di situ makin lama makin drop, Mhm. terus juga ada gula, Mhm. riwayat gula, dan ya di situ akhirnya karena si alarm tubuhnya ini nggak bagus, Iya. begitu ketahuan penyakitnya semuanya sudah masuk tahap-tahap yang ya kritis ya, Oh. Ah, itu aja sih, oke. setahu aku ya. Iya, oke. Ini pertanyaan nih, maksudnya agak-agak pribadi. Kan dari tadi pribadi mulu nanyanya, Bang. Iya, karena ini tentang Anda, full. Anda begitu setia mendampingi dari sakit, dari senang, susah, segala macam. Anda selalu mendampingi. Di mana Anda kenal beliau? Kenapa bisa jatuh cinta? Itu pertanyaannya. Ah, coba bisa kasih tahu ke kami? Ketemunya di mana ya, Nah. di studio Eltra kalau nggak salah Oh ya, ya? Anda sebagai daber atau Daber. Waktu oke. itu lagi nganterin teman, Siapa itu? eee, Hesti kalau nggak salah ya, Oh gitu. Hesti, dia lagi casting, di situ terus, biasanya kalau studio-studio itu kan, kita selalu, taruh voice kita, Voice maksudnya bank? voice bank gitu Iya, ya, betul. sekalian di situ, Hesti, teman saya juga Hesti ngasih tahu bahwa, "Lo kan belum pernah kan take di Eltra gitu, Mhm. Mhm. sekalian taruh suara lo di sana," Iya. gitu. Ya jadinya ikut gitu. Mhm. Udah sih di situ aja pertama ketemu, terus udah gitu, besoknya next-nya, di-calling untuk, film, Sorry, posisi beliau pengarah dialog? pengarah dialog. Oke, terus? Nah habis itu, take gitu, biasa-biasa aja gitu. Berarti film itu yang mempertemukan kalian ya? Film apa itu? Yang bisa One mempertemukan Piece kalian? kalau nggak salah, One Oh, Piece. One Piece.
Iya, One Piece. Berarti film itu bersejarah dengan cinta kalian ya? Enggak, karena waktu itu belum enggak kenapa-napa, Oh enggak ada, biasa-biasa aja? biasa aja orang Eee, istilahnya tapi datang ke pertemuan sana. di situ kan? Iya, karena Secara fisik pertemuan iya di iya situ? di situ. Tapi Oke. memang biasa-biasa aja, karena kan Belum ada rasa apa-apa? memang tujuannya nganterin temen dan ikut sekalian naruh voice di Oke, situ iya kan. iya. Udah, selebihnya nggak kepikiran atau ada gimana-gimana, biasa aja. Oke, terus? Ya udah, ya ya namanya, jodoh ya kita nggak tahu Eee, ya, gitu. siapa yang telepon duluan? Ih, kali ya, apa dia telepon duluan. Hai. Jujur, siapa yang telepon duluan? Pastinya Ferry duluan. Oke. Karena, gue nih Bang, tipe orang yang pantang buat ngejar cowok. Oke. Pasti dialog pertamanya, "Mau dubbing nggak?" Mau dubbing nggak? Kayaknya gitu Enggak deh dialog utamanya. enggak. Apa dong? Dulu sih kalau kayaknya kalau ngajak dubbing nggak gitu. "Oh, ini ada film ini," gitu. "Bisa nggak take hari ini?" Oh Langsung gitu, begitu, nggak ada, langsung "Mau gitu. dubbing nggak?" Karena kan Oh, memang kita tujuan enggak kita datang ke studio itu memang karena, untuk dubbing. tunggu Apa? dulu Entar tunggu dulu, dulu, nggak bisa begitu, dengar jangan dulu. pengen nanya. Dengar dulu, karena setiap PD, kalau dengan seseorang tertentu, ada motivasi tertentu, pasti pertanyaannya berbeda dibanding yang lain. Motivasi, motif, Iya, mmm, paham kan? enggak sih waktu itu, karena mungkin waktu itu masih bego mungkin Eee, ya. Jadi bukan, kalau maaf nih, aduh, bukannya bego, masih polos. iya, polos-polos. Padahal udah senior ya. Terus? Iya. Ya udah, gitu aja sih. Mhm. Terus ke sana-sananya, ya karena daber kan pasti ke sana kemari Iya, ya tahu tahu. kan gitu. Permasalahannya tadi udah saya-sayaan ya, Iya. ke sini-sininya malah Terus gue. udah cuek aja, asal jeblak aja. Ke sini-sininya, setelahnya ya namanya kita, gue karena susah bergaul, Heeh bukannya sombong atau apa ya, emang susah gitu heeh. untuk bergaul. Jadi ya memang nggak banyak gitu studio yang didatengin, karena menurut gue udah cukup gitu kan. Mhm. Nggak usah yang ngoyo semua tempat Iya, didatengin tahu gitu. tahu. Jadinya kalau gue udah ngendon di satu tempat, selebihnya kalaupun ada panggilan dubbing ke studio yang A atau B gitu, Iya iya. palingan hanya 2 studio itu gitu, Cukup. nggak yang sampai ke sana kemari gitu. Dan selebihnya ya dunia dubbing kan kecil Iya. Bang, jadinya Sekecil-kecilnya dunia dubbing, frekuensi pertemuannya gimana? Lebih sering atau jarang? enggak, Jarang jarang ketemu? karena kan waktu itu gue ngendon di Sajadah ya, di Heeh, studio terus? Sajadah Iya gitu kan, waktu itu sama, Mas Yo sama Mbak Vita, iya. Mbak Lady Vita. Mhm Di situ kan belajar dubbing apa segala mhm. macam sama mereka juga gitu. Eee, nggak sering sih Oh. Terus ketemu-ketemu bisa ya, jadi kenapa? Kan frekuensinya nggak sering. ya nggak tahu, Pacaran nggak? enggak sih kayaknya, Oh nggak ada gandengan tangan gitu? mhm. Kayak anak muda gitu? Atau senderan di Ya pundak? Allah tolong, Ah! sorry, soalnya gue bukan tipe yang romantis Bang gitu, jadi Oh, nggak yang kayak gitu-gitu. tapi Fish romantis loh, jangan Iya, salah. dia Fish romantis dia romantis. romantis tapi gue nggak suka, Aduh, berarti nggak ada romantisnya? enggak. Jadi malah aneh gitu kalau dia udah mulai romantis-romantis kenapa Oh, sih gitu kayak. yo gitu. Jadi ketika, "Ayo main ya!" Gitu lah. Gila, nggak ada nggak ada Nggak ada, lembut-lembutnya. bak pikuk bak pikuk, Iya, kelar. ya Allah, sama kerja bakti ya? Kerja bakti, ampun. Tapi setia ya? Tetap setia ya? Dengan Alhamdulillah, cara kerja bakti tetap setia ya? mhm. Yang namanya rumah tangga, pasti ada aja, Iya ya itu biasa itu, kan, saya juga ngalamin. ribut, panci terbang, Oh piring iya, terbang, itu kan saya wajar, bukan ya panci yang kan. terbang, magicom. Biasa itu. Gue meja terbang, Heeh, bangku biasa, terbang gitu kan, itu biasa biasa itu. gitu. Terus udah Jadi gitu
Kalau lukisan, kalau cuma satu warna itu flat. Tapi ketika masuk warna biru, kuning, hijau, Aur-auran, oh, aut-autan. jadi mahal. Makanya nggak ada yang beli. Eee, Gimana ya, kalau mau dibilang sekarang kita udah mungkin kalau kata orang-orang sekarang sih, anak-anak sekarang istilahnya, eee, klise ya gitu. Kayak misalnya saling percaya, saling dukung, saling support. Ya memang itu sih sebenarnya kuncinya gitu, istilahnya, dia percaya, tapi bukan percaya berarti, dilepas begitu Oh iya aja ya jangan, gitu. Dia tahu, percaya iya. gue juga percaya Iya, dia nggak gitu. boleh begitu. Dan selebihnya sih komunikasi. Oh, Gimana pun juga di saat kita gila, ya kita gila gitu. oke. Gue sama Ferry kan lo tahu sendiri Bang Iya iya, gitu, gue kalau sama dia kalau udah kena ngecengin orang tahu gitu, tahu. dulu gue yang susah begaul, ya alhamdulillah sama dia, Iya, sedikit demi sedikit mulai bisa. berbaur. Nah, kalau dulu mau mau negor orang di sebelah aja walaupun udah dikenalin, sebelum ngobrol itu di otak gue tuh udah, "Tegor nggak ya? Entar kalau gue negor Salah. dibilangnya gue sok kenal, sok Iya tahu. akrab," gitu. Tapi kalau nggak gue tegur, entar dibilang gue sombong, entar Oke. tuh udah begitu mikirnya, terus entar gue mau ngobrolin apa gitu. Iya iya. Jadi gue udah bingung duluan, Heeh. akhirnya orangnya entah mungkin karena gue diem aja apa Mhm. gimana sebelah gitu kan yang udah dikenalin akhirnya, karena gue diem aja atau ini kadang-kadang, "Ah udahlah gue nggak usah negor," gitu. Oke. Jadi mungkin orang selalu mikirnya gue sombong gitu, Mhm. tapi sebenarnya enggak Mhm. gitu. Dan sama dia alhamdulillah tuh berubah gitu, Ya, dia menuju ke, baik lah gitu, dibimbing lah. ya gitu. Karena kalau datang sakleknya ya kita berdua memang saklek, Iya gila iya. gila Mhm. gitu. Cuman ada saat-saatnya yang, efeknya ternyata baik ya Oke. gitu, dia ngebawa gue baik Iya, gitu, dia gue bawa baik juga. oke. Gua mau meluruskan yang tadi, yang ketika Ibu bilang saling percaya, saling saling apa kalau anak muda, saling percaya, saling setia, Mhm, segala macam. Di dalam kamus kalian berdua, kata-kata itu nggak kepakai. Ternyata buat saya ya, mhm. nggak kepakai. Jadi kepakainya itu langsung perbuatan. Sama perbuatan, cuman gini, gue bukan tipe orang yang kayak, misalnya laki gue pergi dubbing ya kan, terus, sebelum pulang misalnya dia nongkrong dulu, Mhm, dia ngasih tahu, "Bun, gue mau nongkrong." Nggak masalah gue, iya. gitu. Udah tuh nongkrong, gue nggak pernah nelponin, gue nggak pernah Wah apa bagus itu, gitu. bagus. Iya, gue Iya, nggak pernah yang, gue pernah. laki gue nongkrong sama siapa ya? Iya, Ada cewek nggak ya? Gue nggak pernah iya. begitu, gitu. Lu mau nongkrong sok silahkan, lu Gue mau pernah ini. ngalamin, sekali tapi. Terus terus biasa aja, terus jangan ketawa gitu dong. Terus ya udah gitu, terus ya itu saling percaya dan gue juga nggak pernah ngecek telepon laki gue atau Oh gimana-gimana gitu. gitu. Karena apa, laki gue, dia gini kalau ada yang cewek demen sama dia, dia ngasih tahu ke gue gitu, "Bun Oh, bun," gini, "ini ada yang demen sama gue," gitu. heeh, Terus udah gitu, apa, "Cakep nggak ya?" heeh. "Cakep," gitu. "Terus kalau nggak mau?" "Gue takut," katanya gitu. Iya, "Kenapa?" "Iya masa iya cakep-cakep mau sama gue, berarti dia ada penyakitnya." iya, Gue bilang, "Sialan lu, iya. berarti gue apa dong yang mau sama lu?" Berarti dia lebih senior tentang wanita, gue tahu banget, dia udah pernah cek yang sehat Iya, atau tidak. dan ada loh Bang yang minta jadiin bini kedua gitu, terus Oh, terang gitu, oh, minta oh, jadiin bini ya tahu gue tahu. sih terserah. Tuh ada yang minta Enggak, tunggu dulu, gue cut. Terserah apaan lo, lu mau potong-potong dia, iris-iris dia maksudnya? Kata terserah itu begitu? enggak, gini gini, "Bun bun, ini nih ada yang minta jadi bini kedua Nggak gitu, si mungkin lah ini." lu Gue terserah. gini, "Ya terserah ya, kalau lo mau nggak apa-apa sok, silahkan." Iya, tapi Cila sembari megang pistol ya? enggak enggak, gue diem aja, enggak, gue Iya. cuman bilang terus, "Terserah kalau kamu mau silahkan." Terus dia ngeliat gue, "Enggak ah," katanya, Oh, gue nggak pegang pistol. enggak, cuman gua akan lebih melakukan Magic lebih baik. magic, tahu-tahu busuk aja. Iya,
Untuk informasi Bro and Sis, tanggal 25 Januari ini, tepatnya hari Kamis, adalah hari 40 hari Ferry Irawan pulang ke rahmatullah. Insyaallah untuk kawan-kawan Daber, kawan-kawan pengarah dialog, kawan-kawan engineering recording, ya, dan RE. teman-teman semua, kalau ada waktu singgahlah, datanglah kita berdoa bersama tanggal 25 Januari, hari Kamis, insyaallah ba'da Isya, kita berdoa bersama untuk Ferry Fis. Terima kasih. Oke, Bu, kembali lagi. Eee, Tadi sudah engineering segala macam pekerjaan apa tuh, pokoknya kata-kata yang baru buat gue. Sekarang nih yang masih penasaran nih sampai sekarang. Sebelum acara ini gue udah disiapin pertanyaan ini dan ini terakhir satu abis itu selesai. Ibu itu perantau apa bukan sih? Apa banyak saudara di sini? Saya nggak ngerti. Karena selama saya berkawan sama Fis, saya belum lihat keluarga dari ibu, sahabat, adik, kakak. Pokoknya saya pengen tahu, ibu perantau dari Manado sendiri atau memang di sini banyak saudara? Datang ke Jakarta ini karena saudara? Gimana? Saya belum paham tuh sampai saat ini. Kok ketawa? Harus ya? Harus dong. Galak Eee, nggak? Galak nggak? enggak, biasa aja Harus sih. dong. Eee, dari gue kecil, dari umur berapa ya, 3 3 4 apa 5 tahun, gue udah di Jakarta sih, sama nyokap gue dari, Oh, tinggal di Sulawesi Jakarta Utara, dulu. iya, udah dari kecil sih. Dan di Oh. sini memang banyak, saudara tuh banyak gitu, Oh, gitu. gitu Berarti Bang. masuk Jakarta udah lama? Udah Tinggal di gue mana? Rawamangun, gue anak Rawamangun. Oh, berarti terus nyokap pulang gitu, pulang kampung? Nyokap pulang. Terus rumahnya dijaga siapa? Yang di mana tuh? Yang di Romangun? Oh udah enggak, Oh, udah nggak ada? enggak ada. Oh. Terus habis itu one man show dong? Mmm, Woman show dong sendiri? Iya? mhm. Wah, bertarung di Jakarta sendiri? Sendiri walaupun banyak saudara ya, Iya, itu pertanyaan saya. heeh. Maksudnya saudara nggak respon? Kebetulan gue sih nggak mau ganggu saudara ya, Oh, gitu. heeh, gitu. Apa, di saat kita lagi susah sendiri aja gitu, fighting Mmm. sendiri gitu. Di saat kita, ada bukannya berhasil ya gitu, berhasil itu, apa, tergantung penilaian orang gitu. Mhm. Mungkin kalau menurut gue sama laki gue udah berhasil, kan itu menurut kita kan, Iya, menurut orang kan, itu "Ah, relatif, nah relatif kalau itu. masih begitu Iya, aja mau belum berhasil," gitu. iya, relatif. Jadi gue emang nggak mau ini, istilahnya kita ke saudara senang-senang ajalah Oke. gitu, Pokoknya untuk selalu hubungan baik lah. iya, senang-senang Tapi aja, tetap komunikasi kan? komunikasi. Sama yang di Sulawesi Iya, masih masih komunikasi? masih. Maksudnya berhubungan baik tetap ya? Mhm. Sebentar. Ya udah gue juga ikut minum. Ah, Tapi udah dingin Bang, nggak enak Bang kopinya iya ya? gimana Bang? Habis ngobrol Besok-besok terus. beli gelasnya yang ada tutupnya Bang. Mmm, Ya, mhm. ya Om ya. Siap, siap. Iya nih, Jadi nggak dingin Om, kalau eee, ngopi tuh Om jadinya pinjam korek nikmat dong Mbak, gitu. maaf Om. Oh iya deh. Boleh. Maaf maaf ya. Nah, Masukan aja nih ya, iya. besok-besok kalau bisa sih, ya walaupun aku nggak diundang lagi sih, kali aja besok-besok ada cemilannya apa gitu. Jangan nunggu endorse kelamaan. Itu, satu lagi nih. Tadi katanya udah terakhir, Enggak, lu gimana sih Bang? pokoknya ketika gua mempertanyakan satu, timbul lagi sesuatu. Karena apa ya, aura, wajah, segala macam memang untuk ditanya gitu. Itu buat gue ya, apa ya, pengaruhnya terlalu apa ya, susah deh. Jadi gini, gue mau bertanya, maksimal Tuh, lu denger, maksimal ya itu efek bukan itu, gue. itu efek. Bacot itu bagian dari musik. Maksimal setelah ibu punya studio, punya segala macam, maksudnya yang sederhana ini, apa? Apakah ada niat untuk buka studio, membuat studio besar, menjadi cita-cita, atau
ingin apa? Apa cita-cita terbesar? Yang masih Nggak ada bisa nih? Oh nggak ada? nggak ada. Coba segini aja? Cita-cita terbesar gue, anak gue aja. Oh. Oh iya, kalau boleh tahu siapa nama anaknya? Nggak boleh. Kenapa? Mmm, Zidnit gitu, Oh Zidni, gitu. udah Zidni, dah, Oh gitu. jangan jangan. Tapi ganteng tuh, Mas. Oh ganteng dong Karena kayak gue. karena saya tahu ayahnya, bukan ibunya, maaf ya. Maaf saya kenal ayahnya duluan. Maaf maaf. Nggak apa-apa kan? Oh jadi gitu Bang? Bukan begitu, kita Oh realis jadi aja gitu? realis aja. Oke, Ibunya juga kalau gue bilang cakep entar salah. salah, ganteng Salah, gue. takut gua. Ibunya bukan cakep, serem. Masalahnya sering banting-banting, iya, takutnya di situ. Ya, lebih berat. Dia Magicom, iya. Magicom, dia masih piring kelasnya. Enggak, gue ini meja sama Meja bangku, iya, sama kompor gas. Angkat tuh gila kan? Iya kalau untuk cita-cita gue, saat ini gue ya enggak, belum ada sih, yang penting anak gue tumbuh sebagaimana mestinya dan insyaallah sehat, sukses gitu. Sekarang dia lagi, apa, mengembangkan hobinya yang main game ya kan, dia mau bikin YouTube apa gimana lah gue nggak ngerti, terserah dia gitu, gue hanya mendukung aja. Gue nggak mau anak gue harus begini 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 begini, sok silahkan. Dia mau berkarya ini, mau berkarya itu, gue hanya support dan mendampingi, mengawasi aja. Tapi tetap terkontrol. Ya itu Itu. tadi kan, diawasi, ya mendampingi dan mengawasi. Oke. Mungkin ada cita-cita Verivis yang belum terlaksana untuk iya. Hah? Kira-kira ada Apa ya? keinginan Verivis mungkin? Ya, yang sudah sepakat tentunya dengan ibu, nanti kita bikin ini yuk, bikin ini. Tiba-tiba ibu yang harus meneruskan. Apa itu kira-kira? Nggak ada, Oh, eee, karena kita lebih ke, apa ya, bukannya mengalir ya, tapi kita lebih ke, udahlah nikmati aja gitu loh. Kita tidak mencapai target yang gimana-gimana gitu. Apalagi, persaingan apa segala macam gitu kan. Yang penting, eee, kerjain bener aja gitu. Ya sekarang nggak terlalu ini deh, apalagi istilahnya baru kehilangan ya, oke, dan gue baik. juga nggak yang gimana-gimana, nggak yang muluk-muluk kok. Mhm. Istilahnya gue cuman minta semoga gue sehat, gue bisa Amin ngedampingin anak gue amin, iya, saat ini, itu mhm, aja. oke. Obsesi juga nggak ada? Nggak Itu pertanyaan, nggak ada nggak ada obsesi? nggak ada. Mengalir aja? Iya, gue mengalir aja, karena apa, Oke. udah jangan nanya-nanya begini Oh, udah, kenapa? nggak, entar gue sedih lagi, udah jangan Oke, nanya-nanya gitu. gua akan bikin lo tertawa. Hah 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 Udah, hah. pokoknya gue cuman minta doain sehat, lu juga sehat Oke, Bang, amin, ya kan, iya. keluarga lu sehat, semua Amin teman-teman amin juga sehat amin, ya iya. gitu, itu yang paling penting, Mmm, sehat, insyaallah kalau sehat ngerjain semuanya juga enak oke, Cak, gitu. benar. Jadi kita selesai? Ya udahlah selesai, lama banget lu ngobrol sama gue, demen amat sih ngobrol sama gue, Bukan begitu, dilama-lamain dari tadi, kesempetan. kesempatan. Susah nih ngajak ngobrol lu tau nggak? Datang ke rumah sepi, susah. Kayak ketemu apa aja. Sibuk, Maaf, gue sibuk dia rebahan ya kan. selain namanya Imelda Baiduri, Kebalik lu. Baiduri Imelda, dia itu sebenarnya sinet Kanner. Coba lihat deh, kalau nggak percaya. Jorok lu ngomongnya Ih, silit-silitan. sinet Kanner. Oh, pemirsa lebih tahu daripada saya, ya kan, Burnsis Masa ya. silit 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 Sinet, ya si ampun. jorok nih ngomongnya, masa gue disampein sama silit. Itu Bila harus ditnit gitu ya. mhm, bila tiada jodoh, tiada benar. Lalu tadi kan gue awalnya kan gue ngobrol
Wibawa Bang, gitu kan. Makanya gue nggak banyak ini, sini-sininya lu mah ngancur-ngancurin image gue lu. Bukan begitu, ini realita yang gue tanya, realis, bukan yang ngada-ngada. Pertanyaan gue realis semua, ya kan? Iya deh, apa kata lu aja deh. Iya. Udahan Bang, udah. Oke, Udah Bro ya. and Sis, sampai di sini dulu perjumpaan perdana saya untuk Bro and Sis. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.